Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 ulama sufi atau tasawuf yang kaya raya. Selamat menikmati, tonton video ini dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Selamat menikmati. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lambang merah gratis subscribe dan lonceng notifikasi supaya Anda update tentang video-video terbaru yang jarang dibahas oleh orang-orang di Nusantara, ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan ilmu benda bertuah. Inilah 3 ulama sufi yang kaya raya. Dunia sufi seringkali diidentikan dengan menjauhi dunia, berdiam diri di gunung atau laut, berpakaian jelek atau meninggalkan harta dunia sepenuhnya. Bahkan ada yang meninggalkan keluarganya begitu saja. Tentu saja hal ini salah dan penafsiran zuhud adalah sangat jauh berbeda dari maksud ini. Tapi mengapa ada pemahaman kehidupan sufi identik dengan meninggalkan pernak-pernik duniawian? Salah satu jawabannya adalah akibat ketidakfahaman akan makna zuhud yang sesungguhnya. Imam Ghazali menerangkan dalam bab zuhud di kitab Ihya Ulumuddin bahwa zuhud pada hakikatnya adalah sikap tidak bergantung kepada dunia, bukan sikap meninggalkan dunia sepenuhnya. Zuhud adalah mengendalikan dunia dan tidak dikendalikan oleh dunia. Dengan pemahaman zuhud seperti ini, maka tidak heran ada beberapa sufi yang kaya dan hidup dalam kenyamanan duniawi. Meskipun demikian, mereka tidak pernah lalai akan kewajibannya sebagai manusia yang diamanati oleh harta, yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menggunakan secukupnya dan menyedekahkan sisanya. Berikut adalah beberapa nama ulama tasawuf masyhur yang diberi anugerah rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ulama tasawuf masyhur yang pertama adalah Abdullah bin Mubarak. Bagi orang yang biasa menggeluti dunia tasawuf atau kajian tentang akhlak Islam, maka nama ini tidak akan asing di telinganya. Beliau adalah salah satu ulama salaf hidup sebelum abad ketiga Hijrah yang masyhur karena ilmu, akhlak, dan kebijaksanaannya. Kalam hikmahnya menghiasi buku-buku semacam Ihya Ulumuddin, Kutul Qulub, dan lain-lain. Sebelum membahas kekayaan beliau, ada baiknya digambarkan derajat keulamaan beliau lebih dulu. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah 10/178
mengisahkan bahwa suatu hari beliau datang ke kota Raqqa yang di situ terdapat istana Harun al-Rashid. Orang-orang seluruh kota berkumpul untuk bisa bertemu beliau dan tabarrukan atau meminta berkah. Selir Harun yang ada di atas istana melihat kerumunan itu dan bertanya, "Kenapa orang-orang berkerumun?" Lalu salah seorang pengawal menjawab bahwa seorang ulama besar bernama Abdullah bin Mubarak berkunjung ke kota ini. "Itulah raja yang sesungguhnya," ujar selir Harun. "Tidak seperti Raja Harun yang membuat kerumunan menggunakan pedang dan tongkat. Beliau lahir dari keluarga pembisnis. Ayahnya pedagang dari Turki dan ibunya berasal dari Khawarizma. Mengenai rizkinya yang melimpah, Ibnu Katsir menceritakan bahwa aset tetap beliau, Ra'sul Mal, berjumlah sekitar 400.000, yang mana semuanya itu beliau investasikan ke beberapa daerah. Sayang sekali, Ibnu Katsir tidak menjelaskan apakah angka ini dalam mata uang dinar emas atau dirham atau perak. Tapi andaikan dirham pun jumlah ini tetap banyak. Namun meskipun demikian, beliau adalah pribadi yang sangat-sangat dermawan. Jika musim haji hampir tiba, beliau selalu berkata kepada kawan-kawannya, "Siapa yang hendak berhaji, datangilah aku. Akan kuberi uang sebagai bekal." Di hari-hari tertentu, beliau akan menghampar meja makan dan mengisinya dengan makanan-makanan lezat. Lalu beliau akan membiarkan rombongan haji, orang miskin, atau musafir untuk ramai-ramai menyantapnya. Padahal beliau sendiri selalu berpuasa hingga meninggal. Setiap tahun hasil laba bisnis beliau berjumlah 100.000, dan itu semua beliau sedekahkan untuk para ulama, ahli ibadah, dan lain-lain. Itulah sosok sufi yang kaya raya, yaitu yang pertama Abdullah bin Mubarak. Yang kedua, ulama fenomenal yang dikenal hampir seluruh umat muslim di dunia, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak ada seorang ulama setelah abad 5 Hijrah dan abad-abad selanjutnya yang disepakati keagungannya oleh seluruh sekte Islam Sunni kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Nawawi, dan Ibnu Hajar Asqalan. Khusus untuk Syekh Abdul Qadir, beliau adalah guru hampir semua ulama yang hidup di masanya. Ratusan ribu bajingan, promocorah, dan penganut sekte menyimpang berhasil taubat di tangan beliau. Selain sebagai tokoh sufi, beliau juga tidak diragukan kualitas keilmuannya. Buktinya adalah salah satu murid beliau yang bernama Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah adalah pengarang Al-Mughni, sebuah kitab fikih antar mazhab yang masyhur itu. Dalam biografi beliau, karangan Dr. Abdul Razak Al-Kailani, dikisahkan bahwa pada usia remaja beliau berangkat ke kota Baghdad untuk menuntut ilmu dengan membawa bekal secukupnya. Ketika beliau sampai di sana, orang-orang sedang ramai membincangkan Imam Ghazali yang sedang mengalami krisis intelektual. Tahun itu 488 Hijriah adalah tahun di mana Imam Ghazali mengasingkan diri dan pergi berkelana. Di Baghdad, Abdul Qadir muda kehabisan bekal dan akhirnya bekerja sebagai kuli angkut untuk melanjutkan kehidupannya. Guru beliau dalam ilmu syariat bernama Abu Sa'd Al-Makrumi, seorang alim dari Baghdad di masanya. Sedangkan guru tasawufnya bernama Hamad Ad-Dabbas. Ketika gurunya Abu Sa'd meninggal, beliau langsung dipercaya memegang madrasah. Dari situ ketenaran beliau sebagai ulama
pendakwah dan wali agung mulai masyhur. Di masa itu, para ulama dan pengabdi ilmu mendapatkan jatah harta wakaf dari perkebunan-perkebunan. Syekh Abdul Qadir yang menjadi guru seluruh orang Baghdad secara otomatis akan mendapatkan rizki yang sebenarnya tak pernah beliau harapkan itu. Namun, tetaplah rizki itu mengejar beliau dan beliau pun menjadi guru sufi yang kaya. Dr. Abdul Razak, halaman 135. Yang ketiga, ulama sufi yang terkenal dengan kekayaannya adalah Abu Hasan al-Syadzili. Sama seperti Syekh Abdul Qadir, beliau adalah guru sufi, pemimpin tarekat. Tarekat itu bernama Syadziliyah. Sedikit berbeda dengan sufi lain yang berpakaian sebagaimana umumnya. Beliau hanya mau memakai pakaian yang bagus. Beliau selalu ingin tampil sempurna. Selain guru sufi, beliau juga seorang ulama syariat yang masyhur. Izzuddin bin Abdus Salam dan Ibnu Daqiq al-Id adalah beberapa ulama syariat yang aktif mengikuti kajian tarekat beliau. Kedua ulama ini mengagumi dan terpesona dengan ajaran Abu Hasan. Namun sayangnya Abu Hasan tidak pernah mengarang kitab. Ketika ditanya tentang hal ini, beliau berkata, "Kitabku adalah muridku." Dan memang murid beliau banyak mewarisi ajaran beliau seperti Abu Abbas al-Mursi serta muridnya yakni Ibnu Athaillah. Sebagaimana ulama lain di atas, Abu Hasan dikenal sebagai ulama sufi yang kaya. Bahkan muncul anggapan orang awam tentang tarekat bahwa tarekat yang paling mudah adalah tarekat Syadziliyah karena tarekat ini memperoleh hidup kaya. Entah benar atau tidak, namun faktanya tidak sedikit yang beranggapan demikian. Abu Hasan memperoleh kekayaannya karena beliau memiliki usaha di bidang perkebunan. Hal ini bisa diketahui dalam ucapan beliau kepada teman-teman beliau ketika beliau ketinggalan dari rombongan perjalanan yang hendak berangkat. "Maaf, aku terlambat karena aku harus melihat perkebunanku yang sedang ditanam di 3 tempat." Mengenai ini, Abdul Halim Mahmud dalam Al-Madrasah Al-Syadziliyah halaman 72 berkomentar, tanah beliau bukan 1 atau 2 faddan. Per faddan sekitar 4.200 meter persegi. Tapi lebih dari itu, beliau berkata 3 tempat. Dari sini bisa disimpulkan bahwa perkebunan beliau sudah jelas lebih dari 12.000 meter persegi. Namun demikian, beliau serta semua ulama kaya di atas adalah sosok yang dermawannya tidak tertandingi. Beliau mendapat dunia karena memang beliau mendapatkan itu, bukan mengejar itu. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga video ini bisa memberikan pelajaran dan ilmu buat penonton video-video saya, Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Semoga kita sebagai pencinta ilmu tauhid atau sufi bisa memberikan makna bahwa bukanlah harta atau dunia itu kita buang jauh-jauh atau kita tolak, tapi kita mengendalikan dunia dan harta ini untuk bagaimana kita menggunakan secukupnya dan menyedekahkan sisanya, dan menggunakan harta itu sebaik mungkin untuk agama dan untuk ketauhidan kita, dan untuk membantu orang-orang yang lemah atas titipan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini berkah bermanfaat. Jangan lupa bantu dukung channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini dengan mengklik lambang merah gratis, subscribe dan lonceng notifikasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.